Hai sahabat studi ilmu sosial, pada kesempatan kali ini kami akan membahas perjalanan sejarah yang menarik seputar tanggal 5 Oktober 1945, hari lahir ABRI, hingga peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Republik Indonesia yang membentuk jati diri bangsa dan semangat kebangsaan. Yuk, mari kita eksplorasi peristiwa bersejarah yang telah membentuk dan mengukuhkan perjalanan negara kita menuju persatuan dan kemerdekaan. Hari lahir Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 5 Oktober 1945. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerahnya masing-masing dalam perebutan kekuasaan terhadap Jepang dan perlawanan terhadap sekutu, serta memperkuat perasaan keamanan umum. Disadari perlu suatu angkatan bersenjata yang tangguh. Maka, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mendekretkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Gerilya mempertahankan kemerdekaan 1945 hingga 1949. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan menggunakan peralatan perang sederhana bergerilya bersama rakyat menghadapi musuh yang hendak menegakkan kembali kekuasaan Belanda. Untuk menegakkan kekuasaan Republik Indonesia di daerah-daerah yang dikuasai musuh, disusun kantong-kantong gerilya yang dapat melaksanakan pertahanan secara mandiri dengan integrasi segenap kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Pasukan sekutu termasuk tentara dan opsir-opsir Nika mendarat di Surabaya pada bulan Oktober 1945 sehingga menimbulkan beberapa insiden yang kemudian meningkat menjadi pertempuran. Setelah Brigjen Malabi terbunuh, ultimatum dikeluarkan kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka. Rakyat tidak menghiraukannya, dan pada tanggal 10 November 1945 pecah pertempuran hebat ketika sekutu mengerahkan kekuatan darat, laut, dan udara untuk membinasakan para pejuang Surabaya yang bertempur dengan semangat pantang mundur. Dan oleh rakyat Indonesia, peristiwa ini diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Merdeka atau mati. Jenderal Sudirman, 1948. Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, direbut Belanda dalam aksi militer kedua tanggal 19 Desember 1948 dan pimpinan pemerintahan ditangkap. Mereka dipindahkan ke Bukit Tinggi dengan membentuk pemerintahan darurat RI. Jenderal Sudirman yang waktu itu dalam keadaan sakit memimpin gerilya untuk melanjutkan perjuangan membela kemerdekaan. Jenderal Sudirman baru kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 setelah pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta sesuai dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda. Pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Perjuangan gigih rakyat melawan agresi militer Belanda serta tekanan Dewan Keamanan PBB memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Di Jakarta, pada tanggal 7 Juli 1949, tercapai persetujuan untuk mempersiapkan suatu konferensi meja bundar yang akan membicarakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Dalam KMB di Den Haag, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada Republik Indonesia Serikat. Upacara pengakuan kedaulatan di Jakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ditandai dengan pengibaran Sang Merah Putih. Kembali ke Negara Kesatuan 1950.
rakyat di setiap daerah menuntut pembubaran negara serikat. Karena tuntutan rakyat secara spontan, beberapa negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang merupakan negara bagian dari RIS. Dalam perundingan antara RIS dengan negara bagian Republik Indonesia, mencapai kesepakatan tentang penghapusan bentuk federal dan berdiri kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian diumumkan oleh Mr. Supomo pada tanggal 17 Agustus 1950. Indonesia menjadi anggota PBB 28 September 1950. Dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat di dunia, kerjasama antar bangsa dalam suatu wadah adalah sangat berguna untuk memelihara perdamaian. PBB dan organisasi bawahannya bermanfaat untuk mengatasi sengketa antar negara-negara yang telah merdeka dan mempercepat proses dekolonisasi. Menyadari hal itu dan mengingat bantuan dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda, Indonesia terdorong menjadi anggota PBB. Konferensi Asia Afrika 18 hingga 24 April tahun 1955. Perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yang timbul setelah berakhir Perang Dunia Kedua sewaktu-waktu dapat meletus menjadi perang nuklir. Menyadari akan bahaya ini, 30 negara Asia Afrika mengadakan konferensi yang menghasilkan resolusi Dasar-Sila Bandung. Asia Afrika menjadi kekuatan yang dapat menjadi penengah antara Blok Barat dan Blok Timur. Pemilihan umum pertama 1955. Pemerintah menyadari bahwa pemilihan umum harus dilakukan sebagai salah satu sarana demokrasi. Pada tahun-tahun pertama berdirinya, Republik Indonesia harus menghadapi musuh dari luar, sehingga pemilihan umum sulit dilaksanakan. Pemilihan umum dilaksanakan di seluruh Indonesia, diikuti oleh 48 partai politik untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 29 September 1955, dan untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pembebasan Irian Jaya 1 Mei 1963. Upaya mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia melalui perundingan selalu gagal. Ketika Belanda bermaksud membentuk pemerintah boneka di Irian Jaya, Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Setelah Komando Mandala melancarkan operasi militer, Belanda terpaksa menyerahkan Irian Jaya melalui PBB. Pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia yang diwakili oleh Sujarwo Condronegoro di Jayapura. Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1965. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah berkali-kali mengalami pencobaan, diuji kebenaran, keampuhan, dan kesaktiannya. Pada tanggal 1 Oktober 1965, G30S PKI melancarkan pemberontakan dan pengkhianatan dengan membunuh pimpinan TNI Angkatan Darat, kemudian merebut kekuasaan. Keberhasilan ABRI dan rakyat yang berjiwa Pancasila di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto menggagalkan dan menumpas kudeta G30S PKI merupakan kemenangan Pancasila. Pada tanggal 4 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin pengangkatan jenazah para pahlawan dari sumur di Lubang Buaya. Aksi-aksi Trituntutan Rakyat 1966.
Sejak kudeta berdarah, G30S PKI berhasil digagalkan dan ditumpas dalam waktu singkat. Pemerintah Orde Lama menjadi goyah karena menghadapi krisis politik dan ekonomi yang semakin parah. Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disokong oleh segenap kekuatan Pancasila di dalam ABRI, partai-partai politik, dan organisasi-organisasi massa mengadakan demonstrasi tanggal 11 Januari 1966 hingga 11 Maret 1966 dengan mengajukan tuntutan rakyat. Surat Perintah 11 Maret 1966. Krisis yang menggoncang sendi-sendi negara sesudah kudeta G30S PKI digagalkan, menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan kewibawaan pemerintah dan keamanan nasional. Letjen Soeharto dengan cepat melaksanakan surat perintah 11 Maret 1966 dengan memenuhi dua di antara tuntutan rakyat, yakni membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membersihkan kabinet dari menteri-menteri yang ada indikasi terlibat G30S PKI. Penentuan Pendapat Rakyat Irian Jaya 1969. Untuk melaksanakan persetujuan New York 1962 tentang penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia, diadakan PEPERA di bawah pengawasan PBB yang dilakukan dengan sistem perwakilan setiap kelompok melalui pemilihan secara bertingkat. Keputusan Dewan Musyawarah PEPERA dengan suara bulat memilih Irian Jaya tetap bagian Republik Indonesia yang kemudian disahkan oleh PBB pada tanggal 19 November 1969 dengan 84 suara setuju, 6 menolak, dan 30 suara abstain. Semangat persatuan dan kepedulian terhadap kemajuan bangsa Indonesia tercermin dalam perjalanan sejarah yang penuh perjuangan. Seperti yang kita lihat dari upaya bersama pada peristiwa-peristiwa penting seperti hari lahir ABRI, gerilya mempertahankan kemerdekaan, dan berbagai momen bersejarah lainnya. Tindakan bersatu dan perhatian terhadap kemajuan negara adalah pondasi kuat untuk meraih kemerdekaan dan mengatasi berbagai tantangan bersama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Subscribe channel ini untuk mendukung kami tetap berbagi.